Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lina Kusumahani, absen 18 kelas 12 IPA 3. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang jurnal perusahaan Jurnal neraca saldo biasanya dilakukan setiap akhir bulan, yang merupakan ringkasan dari perkiraan buku besar. Tetapi data yang terdapat dalam neraca saldo tidak langsung dapat disusun laporan keuangan karena masih ada data yang memerlukan penyesuaian terlebih dahulu. Oleh sebab itu, perlu dilakukan penyusunan jurnal penyesuaian untuk melakukan penyesuaian pembukaan. Jurnal penyesuaian atau adjustment journal adalah penyesuaian tentang catatan atau fakta yang sebenarnya pada akhir periode. Jurnal penyesuaian disusun berdasarkan data dari neraca saldo dan data penyesuaian akhir periode. Tujuan dari penyusunan jurnal penyesuaian antara lain sebagai berikut. 1. Agar setiap perkiraan real, khususnya perkiraan harta dan utang pada akhir periode, menunjukkan jumlah sebenarnya. 2. Agar setiap perkiraan nominal, yaitu perkiraan pendapatan dan beban pada akhir periode, yang menunjukkan besarnya pendapatan dan beban yang harus diakui. Pada dasarnya, pencatatan jurnal penyesuaian bersumber dari neraca saldo serta keterangan-keterangan pada akhir periode. Saldo-saldo di dalam neraca saldo yang memerlukan jurnal penyesuaian antara lain dapat diuraikan sebagai berikut. 1. Pemakaian perlengkapan. Pemakaian perlengkapan yaitu bagian dari harga beli perlengkapan yang telah dikonsumsi atau dipakai selama periode akuntansi. Jumlah yang disesuaikan sebesar jumlah yang terpakai. 2. Piutang pendapatan. Piutang pendapatan atau pendapatan yang masih harus diterima, artinya pendapatan yang sudah menjadi hak perusahaan tetapi belum dicatat atau belum diterima. Jumlah yang disesuaikan sebesar jumlah yang sudah menjadi pendapatan yang belum diterima. 3. Utang beban atau beban yang masih harus dibayar. Utang beban artinya beban yang sudah menjadi kewajiban perusahaan tetapi belum dicatat atau belum dibayar. Jumlah yang disesuaikan sebesar jumlah yang sudah menjadi beban yang belum dibayar. 4. Utang pendapatan atau pendapatan diterima di muka. Utang pendapatan artinya pendapatan yang sudah diterima, tetapi sebenarnya pendapatan tersebut merupakan pendapatan di masa yang akan datang. 5. Persekot biaya atau beban dibayar di muka. Beban dibayar di muka artinya beban yang sudah dibayar, tetapi beban tersebut merupakan beban untuk masa yang akan datang. Penyusunan jurnal penyesuaian untuk beban dibayar di muka dapat dilakukan melalui dua metode. A. Berbayar di muka yang dicatat sebagai harta atau aktiva. Jumlah yang disesuaikan sebesar jumlah yang sudah terlampaui atau sudah kadaluarsa atau sudah menjadi beban. B. Beban dibayar di muka yang dicatat sebagai beban. Jumlah yang disesuaikan sebesar jumlah yang belum terlampaui atau belum kadaluarsa atau belum menjadi beban. 6. Kerugian piutang. Kerugian piutang artinya taksiran kerugian yang timbul karena adanya seluruh atau sebagian dari jumlah piutang yang mungkin tidak dapat ditagih. 7. Penyusutan atau depresiasi. Penyusutan artinya penyusutan aktiva tetap yang harus dibebankan pada setiap akhir periode atau akhir tahun. Demikian penjelasan dari saya. Apabila ada banyak kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.